Shalom. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent yang pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan dinyalakannya sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19, tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi, "Oh datanglah Immanuel." Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terang
Jemaat saya undang untuk berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Karena itu marilah kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan, dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan kita bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan. Egois dan mementingkan diri sendiri serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Berita anugerah untuk kita. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 yang saya akan bacakan demikian bunyinya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan,
seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan sebuah kidung pujian untuk menguatkan iman kita. Ingatlah hamba waktu rajam jari jumaku Iye paneusam bimbing kanang agamku. Haleluya akawe, haleluya akawe. Ingatlah hamba ruangku rajam jari dumaku. Kanjaku mingatkah resinta ai aku lupa patutu ekasinta Tuhanku. Haleluya akawe, haleluya akawe. Ingatlah hamba ruangku rajam jari rumahku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini dipersiapkan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Mari kita berdoa sebelum kita membacakan dan merenungkannya. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia, tapi semakin memaknai hidup kami semua. Pakailah hamba-Mu dan kuasa-Mu saja,
untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 13 ayat 33 sampai yang ke-37 saya bacakan dalam nama Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian ini, Yesus minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Bagaikan seorang hamba yang ditinggal pergi tuannya, ia memberi perintah, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Perintah ini tentu agar murid tidak terlena, tetapi selalu waspada, mawas diri di dalam doa dan iman. Karena tidak tahu kapan tuannya datang. Yang hamba tahu bahwa mereka telah diperintahkan harus berjaga-jaga dan berhati-hati menanti kedatangan tuannya. Gambaran ini mengarahkan pada kedatangan Tuhan bagi dunia dan manusia. Saatnya atau waktunya tiba, tidak seorang pun yang luput dari pertanggungjawaban. Maka setiap orang harusnya percaya dan senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, tiap umat harus bisa mempergunakan waktu dan kesempatan dalam penantian yang masih diberikan oleh Tuhan dengan baik. Sebab kidung pujian hidup ini adalah kesempatan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu sekarang kita masuk masa raya Adventus yang pertama. Masa penantian yang tentu dipandang sebagai anugerah Tuhan. Maka hendaknya kita giat melakukan pekerjaan yang baik. Sebagaimana Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakanlah sekuat tenaga. Yang kedua, tentunya dalam hidup kita dalam masa penantian ini, menjauhkan diri dari keserakan dan keinginan duniawi yang tanpa batas. Yang mana semuanya itu bisa saja menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu perlu kita sadari bahwa
Tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menggunakan kesempatan dengan baik, dan tentu semuanya itu adalah demi kebaikan kita dan sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat merayakan Adventus, mempersiapkan diri menanti akan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan masa raya Adventus ini. Karena itu kami memohon kepadamu, karena masa raya ini sungguh menjadi masa yang menguatkan dan menerangkan pada kami, supaya kami ingat akan penderitaan dan kepahitan hidup dalam dunia ini, sehingga kami senantiasa juga mawas diri. Dan tolonglah kami supaya dengan percaya kepadamu ada sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Berilah pengharapan yang hidup, supaya kami mengenal Engkau yang selalu membimbing kami. Tolonglah kami supaya kami dimampukan melawan senap pencobaan. Teguhkanlah kami dalam pengharapan, supaya kami setia, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Dan dengan itu kami senantiasa menanti juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, datanglah dan berkatilah kami. Datanglah kerajaan-Mu di hati kami. Datanglah kerajaan bagi tiap rumah tangga, supaya setiap keluarga memimpin rumah tangganya dengan kasih dan damai serta bahagia. Datanglah kerajaan-Mu pada segenap suku bangsa, supaya sukacita-Mu hadir dalam diri setiap pribadi. Pun di negara kami Indonesia, ya bumi tamun bungai, yang sebentar lagi akan merayakan pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan dan pemberkatan Tuhan. Demikian juga kami serahkan seluruh hidup dan persekutuan kami dalam kasih-Mu. Gereja-Mu Tuhan peliharalah, agar dapat terus menjadi saksi maupun gereja Kalimantan Evangelis, jadi sinode, resort pun jemaat, ya jemaat GKI Getsemani ini. Tempat ini kami pun memohon kepadamu, ampunilah kami atas segenap kesalahan kami, serta berilah kemampuan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu datang pada Kristus yang memberikan kekuatan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah pengakuan iman, kita menyambut menyanyi dari lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita dengan sukacita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Sebagai nas pengantar saya akan membacakan dari Yesaya pasal 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberi perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan bagi kami umat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu yang Engkau urapi. Berkati dan meteraikan setiap firman-Mu dalam roh dan jiwa kami, sehingga apa yang firman-Mu katakan memberikan damai sejahtera dan petunjuk kehidupan. Terima kasih di saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, Engkau senantiasa memberkati umat-Mu yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu untuk dipakai sebagai alat bagi kepentingan kerajaan surga di tengah dunia ini. Berkati juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang harum di mezbah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam
diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, ibadah selesai. Selamat merayakan Adventus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.